Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Eskani Sair channel inspiratif. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba merakit dimmer sebagai pengatur kecepatan dinamo. Agar sobat bisa juga membuatnya, ikuti video ini hingga tuntas. Gergaji ukir dan mesin amplas ini masing-masingnya menggunakan dinamo 150 watt dan 350 watt dengan voltase 220 volt. Dinamo scroll saw ini saya copot dari mixer rusak, dan dinamo mesin amplas atau bell sander ini juga saya ambil dari blender yang juga sudah rusak. Jadi, sudah pasti dinamo ini mempunyai kecepatan melebihi dari yang saya butuhkan. Agar kedua mesin ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan, saya harus menggunakan pengatur kecepatan atau dimmer. Adalah suatu rangkaian elektronik yang terdiri dari beberapa komponen dan berfungsi untuk menurunkan tegangan dan gelombang listrik. Perlu dicatat, dimmer tidak dapat menaikkan tegangan listrik. Nah, ini modul dimmer yang saya beli dari toko elektronik dan umumnya sudah memiliki heatsink sebagai pengendali agar tidak terlalu panas dalam penggunaannya. Dimmer ini masih terbuka. Agar aman digunakan, kita harus membuat casingnya. Untuk memasangnya, saya sudah siapkan dua buah kabel seukuran lebih kurang 4 cm. Dan ini adalah extension stop atau terminal listrik atau juga dikenal sebagai choke round sebagai casingnya. Jadi, dimmer ini akan dimasukkan ke dalam terminal ini. Untuk memasukkan dimmer ke terminal ini, komponen dalam terminal ini harus dicopot lebih dulu. Bagian ini juga harus dibuang. Ini saya tandai yang akan dipotong agar kedudukannya pas. Membongkarnya bisa menggunakan tang potong atau tang biasa. Atau bisa juga dengan gerinda seperti ini. Khusus bagian ini tidak saya buang. Ini berfungsi sebagai penyepit terminalnya. Dan ini sudah siap. Kita juga harus membuang bagian bulatan dari terminal ini. Kira-kira jadinya seperti ini. Selanjutnya, plat tembaga ini juga harus dipotong. Pada dimmer ini ada dua bagian terminal. Pertama, input dan output. Terminal input untuk masuknya arus listrik dari PLN, dan output ini nanti terhubung ke terminal atau tembaganya. Karena ini arus listrik atau AC, memasang kabelnya terbalik tidak apa-apa. Yang harus diperhatikan, jangan salah input masuk ke output, itu bisa sangat berbahaya. Untuk memudahkannya, kita pasang kabel outputnya lebih dulu.
Nah, ini sudah terpasang. Ini kabel dengan tipe NDM ukuran 2 kali 0,75 mm. Kebetulan, saya hanya punya ini, bekas instalasi listrik rumah. Kabelnya bisa diganti dengan kabel tipe serabut sejenisnya. Kabel ini dipasang pada bagian input sebagai arus listrik dari PLN. Pasang seperti ini. Harus kuat. Selanjutnya, kabel warna hitam ini hubungkan ke tembaga terminalnya seperti ini. Terserah bagian kiri atau kanan yang dihubungkan lebih dulu. Pasangkan kembali lempengan tembaga yang kita copot tadi. Oke, kemudian kabel ini kita kupas kulit bagian luarnya agar pemasangannya mudah. Hati-hati, kulit kabel ini jangan sampai terluka. Jika terkelupas sedikit saja, bisa terjadi arus pendek. Ini sudah terpasang. Kita tutupi dengan casing bagian atas yang sudah dimodifikasi ini. Bagian ini masih terbuka. Untuk menutupnya, saya gunakan lembaran PVC atau paralon. Saya ukur lebih dulu agar pas. Lobangi untuk bagian tombol saklarnya. Gunakan juga 4 buah skrup kecil untuk menguncinya agar lebih kuat. Dan ini sudah siap. Kita sambungkan juga kabel ini ke stiker agar bisa dicolokkan ke stop kontak. Oke, ini sudah jadi. Apakah dimmer rakitan sendiri ini bisa digunakan? Saya gunakan blender trondol ini untuk uji cobanya. Mari kita coba. Oke, berhasil. Mantap! Dimmer rakitan ini berfungsi normal. Kecepatan dari dinamonya bisa diatur. Sebagai catatan, dimmer ini sebaiknya hanya digunakan untuk pengatur kecepatan dinamo seperti kipas angin, mixer, blender, lampu pijar. Saya tidak menyarankan untuk lampu LED. Dan sebaiknya jangan digunakan untuk alat yang membutuhkan power tool, seperti bor untuk bobok tembok dinding, mesin bubut, dan mesin yang menggunakan kekuatan arus besar lainnya. Saya bisa. Anda semestinya juga harus bisa. Dengan memanfaatkan benda dan alat elektronik bekas, kita bisa lebih berhemat. Mari kita belajar dan berhemat dengan memanfaatkan benda-benda bekas. Silahkan simpan dan bagikan video ini, mungkin suatu saat diperlukan. Semoga video ini bermanfaat. Jika sobat suka dengan video ini, mohon bantu subscribe, sukai, serta bagikan.
Berikan juga komentar, kritikan, dan saran yang positif agar saya lebih bersemangat berbagi pengalaman dan pengetahuan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Silahkan juga lihat video saya lainnya di channel ini, tentunya di channel Eskani Sair. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton.